Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa dapat kembali menyapa Sobat Lisan di mana saja berada. Alhamdulillah kesempatan ini saya kembali ditemani oleh salah satu guru saya, Ustadz Ahmad Muti Al-Mansur. Ustadz, jazakallah khairan katsiran hadir kembali di studio kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan obrolan kita jos nih. Insyaallah ya. Kita lanjut sepertinya akan membahas tentang perihal kemiskinan, Ustaz. Ya. Karena salah satu bentuk respon kita ya terhadap pernyataan salah satu gubernur yang ya saya lihat itu respon ya. Kemudian mana nih? Ada lah ya? Iya. Inisialnya Kang Deddy Mulyadi. Inisialnya. Iya. Jadi atas isu ini jadi maka kita tidak ada salahnya sebagai salah satu komponen masyarakat yang di sini kebetulan kita juga menanggapi beberapa hal, maka tidak ada salahnya kita menanggapi perihal kemiskinan ini. Baik. Oke, langsung saja karena kita dan teman-teman yang punya kesibukan, jadi saya langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Jadi sebetulnya berkenaan dengan kemiskinan Indonesia ya, saya bicara Indonesia dulu. Seserius apa level kemiskinan Indonesia ini, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ini kita sebutannya apa? Bung Ya, Aki. biar kece lah Bung Deddy, jangan Kang Mas itu ya, ini pertemuan kita keberapa ya? Pernah ya kita ada acara? Pernah, cuma dulu di outdoor. Oh, karena indoor ya, jadi Indoor. keren. Ya, Gini Bung Deddy, jadi ketika kita membahas kemiskinan, terutama di Indonesia itu kan ukuran-ukuran kemiskinan itu kan ada ya. Jadi kemiskinan itu kan diukur dari mana? Diukurnya dari pendapatan mereka per orang, per tahun. Namanya pendapatan per kapita kalau menggunakan ukuran sekarang ya, ukuran dunia gitu itu parameter. Jadi menurut Bank Dunia, jadi saya nggak tahu yang dipakai acuannya Bung KDM gitu ya. Menurut Bank Dunia, kemiskinan di Indonesia itu hampir mencapai 60%. Indonesia ini. Ini Bank Dunia lah ya. Artinya berarti mereka memberikan kategori masyarakat, rakyat yang hidup di bawah pendapatan per kapita. Menurut definisi World Bank itu 60% kita itu miskin. Jumlah penduduk dari 100% itu 60% ya? Berarti 270 juta. Kismin tuh. Kismin. Berarti 100 lebih. Subhanallah. 130 juta lebih miskin gitu. Itu menurut World Bank. Ya. Menurut apa yang diteliti BPS, berarti orang kita, ya, orang Indonesia. BPS itu apa? Badan Pusat Statistik. Oh ya. Mereka melakukan survei. Itu yang miskin cuma 8%. Jauh banget kan? Yes. Jauh. Makanya luar biasa. Jadi mana mau dipakai kata orang-orang BPS dan pengguna data itu, mereka mengatakan kita punya ukuran yang berbeda. Ya silakan saja. Oke. Tapi pertanyaan tadi, separah apa kemiskinan kita? Kan begitu. Begini, jadi kan kita itu tidak bisa melihat kemiskinan itu dari hanya sudut pandang materi. Yang clear itu di situ itu penting, ya kan? Kalau dilihat sudut pandangnya hanya materi, berarti kan kita itu hanya mengukur ketersediaan bahan pokok. Apa itu? Sandang, pangan, papan, ya kan? Kemudian apa namanya itu? Ya nutrisi segala macam tuh. Berarti kita tidak mampu menyediakan itu. Apa separah apa? Ya kalau memang, kalau menurut
Bank Dunia terjadi, berarti 60% rakyat Indonesia itu tidak mampu menyediakan makanan pokok berupa pangan, sandang, papan. Iya. Kita lihat aja faktanya kan, kita sampling lah. Antum kan pernah berjalan di pinggiran Jakarta, ya, yang Jakarta ya banyak kan, cuma kan kita nggak bisa zoom in gitu ya, lebih kecil, lebih mikro. Tapi kalau kita perhatikan memang tendensi masyarakat miskin itu tambah banyak, ya kan. Sekarang ini begini, kemiskinan itu ada dua ya, kemiskinan yang memang dia tidak mampu mencari nafkah, ya, tidak bisa mencari kekayaan, tidak bisa mencari sumber daya. Yang kedua, dia mencari tapi nggak dapat, artinya berarti sudah struktural ini kondisinya. Kalau sudah struktural begini memang parah, jadi agak luar biasa ini. Dampaknya apa kalau kemiskinan itu terjadi? Ini Rasulullah memberikan ini loh, memberikan gambaran. Padahal fakru ayakunal kufro. Kefakiran itu mendorong orang bisa menjadi kufur. Ayakunal kufro. Jadi betul-betul ini kalau nggak kita jaga, kebutuhan pokok kita penuhi, sandang dipenuhi, papan dipenuhi, maka jutaan manusia itu kufur. Tidak pindah agama, tidak, tetapi betul-betul mereka cenderung untuk meniadakan apa ya, keyakinannya, wah saya harus kerja repot-repot kok ya nggak dapat apa namanya sumber daya, makanan susah, lama-lama dia futur itu kan gitu. Itu agama loh itu. Itu yang lebih mengerikan kalau menurut Anda. Iya, gambaran Rasulullah tuh hampir semua terjadi di hari ini. Orang sampai menghalalkan segala cara. Yaitu salah satu kekufuran itu ketika orang berbuat maksiat. Maksiatnya kan macam-macam ya. Betul. Dia melakukan pencurian, begal. Kita mungkin perlu cari data jumlah kriminalitas, apakah menaik atau turun. Kan kriminalitas itu ada memang kriminalitas murni ya, karena memang hobinya begitu ya, punya kelainan jiwa gitu ya. Atau dia melakukan kriminal karena dorongan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok. Itu bahaya sekali tuh. Dan itu terjadi hampir di setiap tempat. Mau setiap kabupaten, mau ada semua itu sebenarnya. Saya langsung lompat ke pertanyaan ketiga. Karena pertanyaan kedua tadi sudah disinggung. Jadi dampak buruknya adalah tadi seseorang bisa jadi syarat dari Rasulullah bahwa seseorang bisa menjadi kufur akibat ke kan kalau kita bilang akibatnya banyak, berarti kan akan ada banyak ketidakstabilan sosial, politik, keamanan, kan panjang lebar ya. Hari ini terjadi. Tapi kata fakru ayat kufro itu bahaya, yang paling bahaya itu. Betul. Kalau orang sudah kufur, bermakna dia sudah tidak punya pegangan agama lagi. Betul. Menghalalkan segala cara, bacok di mana-mana. Coba bayangkan, chaos itu nanti. Nah, kalau di beberapa di pedalaman di desa-desa itu terjadi. Jadi ketika ada sekelompok masyarakat yang akidah mereka diganti dengan sebungkus mie instan. Beras 2-3 kilo, ya kan? Itu salah satu dampak yang berat ya memang. Jadi saya pikir ya hari ini terjadi sih apa yang disarankan Rasulullah. Baik, yang ketiga nih solusi apa sih sebetulnya yang solusi apa yang sedang atau sudah dilakukan pemerintah upaya mengentaskan kemiskinan ini? Ini terus terang kita harus fair ya memandangnya. Hampir setiap periode rezim ya, periode pemerintahan sejak zaman periode Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, ya presiden kan banyak tuh. Semuanya memiliki cita-cita yang sama. Terakhir Orde Konoha, ya toh? Ada salah satu tujuan yang indah di pembukaan Undang-Undang Dasar, masih ingat nggak ya? Iya. Atas berkat rahmat Allah kan gitu ya,
apa namanya, Indonesia itu merdeka, lalu memiliki keinginan yang luhur mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu kemudian kehidupan yang memang sejahtera. Dan itu dituangkan tuh dalam apa agenda resmi berupa undang-undang segala macam. Kurang apa itu? Gitu. Ya kan? Berarti memang secara teoretikal kita itu memiliki konsep. Tapi konsep itu kan harus kita paham ini implementasinya kayak apa, kan begitu. Kita punya istilah keadilan sosial kan begitu. Tapi kalau kita lihat memang ini kan agak kritikal ya, artinya kita lihat kenyataan hampir kalau kita ranking 10 besar orang terkaya di Indonesia ini, 80% kekayaan alam Indonesia itu dimiliki oleh 20% orang Indonesia. Artinya berarti hampir satu orang paling kaya di Indonesia itu menguasai sekian juta kekayaannya orang Indonesia. Artinya tidak tersebar dengan merata ini. Apa upaya negara, upaya pemerintah? Ya mereka berbagai macam. Dulu zaman Pak Karno, dia mencoba membuat kebijakan yang namanya snaring. Snaring itu uang rupiah itu didenominasi dari 1.000 menjadi 1 rupiah. Kemudian apa namanya, ya zaman beliau kan masih zaman revolusi ya, banyak jolak gitu ya. Pak Harto dengan Orde Baru 30 tahun bikin tuh rencana pembangunan 5 tahun pelita. Bagus itu. Ya tapi hasilnya apa, terjadi pemerataan atau enggak kan begitu. Itu upaya sehingga terjadi diklaim sebagai swasembada beras segala macam. Iya. Lalu ternyata masyarakat tidak puas, diruntuhkan juga, diganti dengan roda reformasi segala macam. Artinya berarti apa? Semua mencoba untuk melakukan upaya ya. Reformasi sama itu zaman Pak Amin Rais memimpin pergerakan pergantian rezim menjadi reformasi itu kan upaya orang Indonesia, para elit politik tuh mencoba untuk mendapatkan formula terbaik. Nah, kita lihat sekarang kan ada nggak hasilnya gitu. Bagian pengamat kan ribut ini, kok ada yang mengatakan kondisi sosiopolitiknya tambah turun ya, korupsi indeks tambah tinggi, Gini ratio itu gap antara orang miskin dan orang kaya itu tambah lebar, kesenjangan tambah lebar, distribusi kekayaan tambah terpusat pada orang-orang yang memiliki akses modal dan kekayaan kan begitu, serta keamanan kan begitu. Nah, ini menggambarkan bahwa makin kesini sosial politiknya tambah runyam. Artinya apa? Orang-orang yang memiliki stakeholder pembangunan tadi, pemerintah, mereka berupaya melakukan berbagai macam. Sekarang yang terbaru kan mencoba membuat yang namanya bantuan langsung kepada masyarakat. Zaman Pak SBY itu ada BLT kan begitu. Itu kurang apa itu? BLT. Sekarang diubah menjadi MBG, makan bergizi gratis. Itu program luar biasa. Tapi apakah itu kemudian bisa berlanjut, kemudian memang memunculkan solusi untuk kemiskinan? Kan begitu pertanyaannya kan gitu. Betul. Sementara kalau kita perhatikan hampir ribuan pekerja sekarang di PHK. Di Cicalengka ya kan. Terakhir adalah Panasonic kena juga. 10.000. Oh Masya Allah ya, banyak sekali kan. Kalau itu ratusan ribu itu kena. Kalau hitungan bukan jutaan gitu. Nah ini itu yang nampak ya, yang nampak dalam bentuk institusi atau korporasi. Yang tidak tampak yang namanya non formal worker itu banyaknya luar biasa ya. Maka bisa kita tandai selama kaki lima itu berjamur, berarti memang ekonomi lagi turun ke situ semua. Iya betul. Pasar-pasar pusat-pusat perbelanjaan tutup ya, ada pasar baru ya sepi, kemudian Lulu yang di mana, yang di Tangerang itu tutup tuh. Udah nggak ada lagi. Jadi aktivitas
tanda dari runtuhnya itu ya aktivitas ekonomi Ya. turun, dan kemudian upaya-upaya apa? Banyak diupayakan, ada kebijakan pajak, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ya kan, kebijakan pemerataan segala macam tuh instrumen-instrumen kebijakan tuh dibikin gitu. Tapi selama yang disebut dengan kekayaan itu berputar-putar di antara mereka, ya tidak akan pernah bisa kebijakan apapun yang diupayakan untuk mensejahterakan masyarakat tidak akan pernah terjadi. Dan itu dalam Al-Quran dikatakan kaila yakuna dulatan min bainikum. Jadi janganlah harta kekayaan itu berputar-putar di antara kalian saja. Nah, itu disampaikan itu. Berarti ini pokok masalahnya itu yaitu bagaimana orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, orang-orang yang punya akses terhadap ekonomi itu, mereka berupaya berputar di antara mereka, anaknya, cucunya, mbahnya, kan begitu. Lalu kroninya kan begitu. Jadi oligarki itu begitu. Iya. Oligarki menguatkan oligarki yang lain. Nah, udah tuh. Dulu zaman Pak Harto ada istilah trickle down effect. Jadi trickle down effect itu Pak Harto membesarkan pengusaha-pengusaha agar kekayaan itu netes ke masyarakat itu. Misalnya beliau membangun HPH, hak penguasaan hutan ke siapa gitu. Nanti di sana dia bangun tuh hutan dibentuk menjadi sawit. Diharapkan apa? Agar sawit itu dikelola masyarakat. Sehingga kemudian orang-orang yang di situ tumbuh juga kaya, atau karet segala macam. Nah, buktinya ya hampir mayoritas masyarakat yang ada di seputaran hutan sawit itu ya begitu-begitu saja, ya kan. Di Riau itu yang namanya tanah dalam, tanah atas, tanah atasnya lagi dalam bumi minyak, di atasnya sawit, di atasnya lagi minyak kelapa. Ya nggak kaya-kaya, begitu-begitu saja gitu. Ya, artinya berarti, ya. Dari penjelasan saya nyimak ya, artinya ternyata dari sekian banyak rezim yang sudah berlalu memang ada upaya ke arah pengentasan kemiskinan. Cuman faktanya tadi memang ternyata hari ini bukan malah dientaskan, tapi malah makin parah gitu. Gini Ustaz, ini sekaligus sebagai pertanyaan penutup nih. Tadi akar sudah disampaikan juga bahwa salah satunya adalah adanya distribusi kekayaan alam dan lain-lain ini ternyata yang tidak merata. Tadi dijelaskan ada sekitar, ya anggaplah kekayaan alam itu hanya dikuasai oleh segelintir orang itu saja. Nah, soliditas kemiskinan ini harusnya seperti apa? Ya, gini, jadi kalau kita bicara penyelesaian tuntas, anak yakin tidak ada yang bisa menuntaskan solusi kemiskinan ini kalau kita menggunakan model-model solusi yang sekarang. Kan di dunia itu kan ada model komunisme, ya kan, model sosialisme, equality. Ya, equality, materialism gitu, atau model kapitalisme yang sedang sekarang lagi dibangunkan lagi oleh Donald Trump. Donald Trump itu kan membuat kebijakan yang namanya tarif proporsional gitu. Itu kan dalam rangka untuk menguatkan, kita bahas nanti yang internalnya gitu. Nah, ada satu solusi yang kita harus yakin ini solusi yang datang dari Allah SWT, yaitu solusi Islam. Jadi Islam mengentaskan permasalahan ekonomi, permasalahan kemiskinan itu kurang lebih ada 3 faktor utama gitu yang harus kita atur kembali ya dengan solusi Islam ya. Kalau enggak itu enggak akan selesai. Yang pertama adalah Islam memberikan pandangan yang khas terhadap teori al-milkiyah atau kepemilikan. Oke, satu kepemilikan. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya manusia itu di dalam mengelola alam itu harus ada kriterianya. Yang ini boleh buat kamu, ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Betul. Mana yang boleh
dikelola oleh individu. Ini Bung Dedi, fardiyah, ada al-milkiyatul ammah, ada al-milkiyatul daulah atau negara. Ya. Mana yang boleh individu, mana yang boleh masyarakat, mana yang boleh hanya negara yang memutus. Misal contoh yang kemarin tuh laut misalnya dipagerin, itu nggak boleh karena itu miliknya umum, milik masyarakat. Ya kalau digituin, bagaimana dengan nelayan-nelayan setempat nggak bisa mengakses kekayaan alam? Tambah miskin mereka. Betul. Ya kan? Tambah miskin. Nah itu solusi pertama. Sehingga dengan cara itulah akhirnya terjadi distribusi. Negara punya kemampuan untuk mengolah yang namanya kekayaan sumber daya alam, emas misalnya, Freeport. Ya negara yang ngatur, negara yang boleh mengambil, bukan swasta. Mau bentuknya kayak apa, harus win-win solution dan memang itu kepentingan negara. Berapa ton itu emas tuh diambil dari Freeport bertahun-tahun gitu. Termasuk juga gas alam, nikel kita tuh nomor 1 seluruh dunia penghasil nikel. Kalau emas masih nomor 3 apa 4. Ini artinya kalau kita kumpulkan gitu ya, dengan dasar teori tadi al-milkiyah tadi, yang pertama, solusi pertama harus diatur maka itu akan berdampak signifikan terhadap kemiskinan kita. Berapa banyak kita tadi 100 juta orang tadi ya. Ini sudah cukup membiayai. Yang kedua nih, tadi milkiyah, milkiyah. Ada pertanyaan milkiyah. Lanjut. Yang kedua itu adalah solusi distribusi kekayaan. Bagaimana mendistribusikan kekayaan itu? Kalau di dalam model sekarang, ya distribusi kekayaan itu melalui misalnya yang disebut dengan subsidi, ya kan? Yang sekarang. Tapi subsidi itu apa ya? Jelas tidaknya itu nggak jelas. Kenapa? Bisa jadi itu salah sasaran gitu. Tapi kalau dalam Islam yang namanya distribusi itu melalui mekanisme yang khas diatur oleh syariah. Pertama melalui zakat. Itu distribusi itu. Yang 8 asnaf itu ya. Bukan situnya tetapi diperoleh dari orang kayanya itu loh. Ya kan? Nanti urusan nanti didistribusi kemana itu urusan nanti. Ya kan? Berarti kekayaan orang Indonesia itu didata. Zakat mal misalnya. Zakat mal itu luar biasa, semua dizakati. 1 pertanian, 2 tabungan uang emas, 3 bisnis industri, 4 hewan ternak, sawah ladang, kebun, kena semua itu. Coba bayangkan di dalam Islam itu diatur detail. Orang yang memiliki kekayaan berupa kambing berapa, misalnya lebih dari 40, maka dapat zakat 1. Berapa banyak orang punya kambing di Indonesia? Banyak. Apakah mereka zakat? Ya nggak tahu gitu ya. Maka zakat mal dalam pandangan Islam itu dia akan memberikan kekayaan luar biasa. Negara jadi punya tuh yang namanya farm gitu. Itu punya negara gitu. Sapi, kambing, unta, dia punya farm tuh negara itu. Berarti itu kan kebutuhan kambing, kebutuhan daging selesai. Sekarang tanya, ada nggak negara itu mengutip zakat mal berupa kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada, duit semua mainnya transfer. Bener nggak duitnya tuh ke arah yang benar gitu? Zakat mal ya bentuknya sesuai dengan mal. Misalnya dia beras ya beras. Pertanian berarti kan butuh gudang, penyimpan makanan pokok. Insya Allah nggak kekurangan lah. Orang Indonesia tadi dikatakan orang miskin tadi. Kenapa? Karena tidak mengalir itu. Kantong-kantong kekayaan orang tidak mengalir kepada masyarakat melalui mekanisme zakat. Nah, itu pendistribusiannya. Iya. Ada infak, lalu ada sodako. Infak lebih gede lagi, sodako lebih gede lagi. Kalau zakat itu kan kewajiban. Dia punya kekayaan 1 triliun,
zakatnya 2,5%. Ya. Tapi kalau dia memiliki kekuatan moral, dia akan keimanan yang kuat, dia akan memberikan infak lebih dari itu. Boleh 2,5% tambah 10%. Oh, sekarang bayangkan deh, konglomerat itu kan duitnya triliunan, zakatnya kemana? Ya mungkin itu berzakat ya nggak apa-apa, tapi hitungannya bener gitu. Ya. Nah, bagaimana mekanisme pajak? Pajak itu instrumen sebenarnya untuk pemerataan sebenarnya, tetapi dalam Islam zakat itu ditempatkan di porsi terakhir. Berarti artinya apa? Umat Islam itu yang dimunculkan adalah keimanannya, kesadaran terhadap keterikatannya kepada Allah. Jadi pajak itu terakhir kalau ternyata negara sudah tidak memiliki kemampuan finansial lagi, baru tuh instrumen pajak berlaku, das yang kaya-kaya kena gitu. Kalau sekarang kan semuanya pajak. Ya. Begitu semua pajak itu akan tenggelam tuh kantong-kantong kekayaan itu, baik kekayaan alam, kekayaan bisnis maupun kekayaan masyarakat itu, ya, akan muncul gitu. Oke, Ustaz. Jadi tadi 2 hal solusinya. Ada 3, Satu lagi silakan. Itu nggak sabar amat. Milkiyah, distribusi satu lagi. Itu harus sabar dengerin ya. Yang ketiga adalah seruan dari Allah sebagai asyari. Jadi manusia yang sudah memiliki tanggungan, ya, laki-laki, dia memiliki kemampuan, maka dia wajib bekerja. Jadi nggak ada itu premanisme, itu nggak ada. Mestinya. Apa kerjanya dia cuma malak-malakan begitu? Ya. Dia harus real. Real itu apa? Mencurahkan tenaganya, mencurahkan semua organ tubuhnya itu untuk bekerja. Oh, bekerja itu banyak jenisnya kan? Macul, ya kan, nanam, berburu, mencari ikan, mencari emas, menjadi pekerja di pabrik-pabrik, menjadi pekerja di proyek-proyek nasional. Maka tugas negara adalah menyediakan pekerjaan itu, bukan sekedar memberi makan bergizi gratis sementara bapaknya nganggur. Maka itu tidak akan sustain, itu nggak akan. Ya selesai pada saat itu aja. Sementara yang dibutuhkan itu negara mengatur agar masyarakat ini semua mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan itu dalam artian berarti dia ketika dia melakukan pekerjaan menggantikan badan dan tubuhnya dengan kekayaan, sehingga dia memiliki kemampuan milkiyah berupa harta tadi, melalui gaji maupun juga penggantian dari orang bekerja kan nggak selalu dapat uang, bisa dapat beras, bisa juga dapat gula segala macam. Gitu. Itu 3 tadi yang sebagai solusi yang disampaikan oleh Islam. Baik pemirsa, demikian bahasan kita di Lisan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan tadi bermanfaat. Saya teringat dari perkataan Pak Mahfud MD, ya, bahwa sebetulnya andai sumber daya alam Indonesia itu dikelola dengan baik dan benar, beliau menyampaikan bahwa orang Indonesia itu nggak usah kerja itu sudah dapat 20 juta per kepala. Masya Allah. Saking apanya itu? Saking memang kuayanya, ya, kekayaan alam Indonesia yang sebetulnya kalau dikelola dengan benar, insya Allah ini memberikan kemakmuran, kesejahteraan buat masyarakat Indonesia tentunya. Demikian perbincangan kita dengan Ustadz Mukti yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.